호랑이 power, yeah yeah. 호랑이 power, yeah yeah. 나는 노래 불러, yeah. 호랑이 노래. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Putri. Di sini saya akan membuat linear regression dari data yang sudah saya punya. Untuk output kita isi sama dengan ines. Kita klik yang ini. Kemudian untuk mengisi variabel y-nya kita blok bagian score. Kemudian titik koma atau koma. Kemudian untuk mengisi variabel x-nya kita blok yang bagian durasi atau duration. Kemudian titik koma kita tulis true. Kemudian titik koma lagi kita tulis false. Yang ini. Kemudian tutup kurung dan enter. Nanti hasilnya keluar seperti ini ya. Kemudian ini tinggal kita salin aja. Dan kita tempel di sini di bagian coefficient of slope. Kemudian yang ini juga disalin dulu, kita tempel di bagian coefficient of intercept. Kemudian ini diblok, tinggal diblok aja, kemudian kita bulatkan. Nah, hasilnya keluar seperti ini. Keluar seperti ini hasilnya. Kemudian, jika ingin mengetahui diagram dari duration maupun score, kita tinggal blok saja. Kita pergi ke insert, kemudian sketcher, pilih yang ini, kemudian tambahkan trend line atau garis trend. Opsi lainnya, kemudian scroll ke bawah, kita klik yang ini, tampilkan bersamaan pada beban. Nah, nanti akan muncul ini variabel y sama dengan bla 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 bla. Dan kita taruh di sini dulu. Tutup aja ini. Kemudian kita besarkan dulu aja biar enak dilihatnya. Ke bawah sini. Kemudian untuk melihat skor selanjutnya dari durasi yang ada di sini, kita tinggal menyantumkan rumus yang ada di sini. Ini 5,2503 dikali mana ini? Dikali ini durasi yang di sampingnya ini. Kemudian kita tambah, kita tambah yang ada di sini, yang ini 7,2. Kemudian kita enter. Udah, nanti hasilnya bakalan keluar seperti ini. Kemudian tinggal kita drag aja ke bawah. Nah, kalau sudah begini, tinggal kita bulatkan aja. Udah selesai. Skornya udah kelihatan ya. Tadi di bagian sini. Terus yang tadi skornya kosong, sekarang sudah kelihatan. Ada 83, 88, 93, dan seterusnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membagikan cara mengerjakan linear regression hypothesis testing dengan data yang sudah saya miliki ini.
Langsung saja kita pergi ke data. Kita ke data analyze. Kemudian kita cari yang regression ini. Kita klik OK. Kemudian untuk input year range-nya itu kita ambil dari data keputusan pembelian yang ini. Kemudian kita tutup. Kemudian untuk input X range-nya itu kita ambil dari iklan radio sampai iklan koran. Kita blok. Kemudian kita tutup. Kemudian untuk bagian yang lainnya itu tidak usah kita isi. Kita biarkan begitu saja. Kita klik OK. Nah, nantinya akan keluar summary output seperti ini. Kemudian di kolom R square ini kita ketikkan rumus sama dengan 1 dikurangi ini value dari R square. Dan kita klik enter. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kita interpretasikan di sini saja. Kemudian kita buat teks dulu. Kemudian kita ketik, melihat dari nilai R square dapat dikatakan bahwasanya variabel Y atau keputusan pembelian dipengaruhi sebesar 42,7%. Hal ini didapat dari ini ya, dari sini oleh variabel iklan radio atau X1, kemudian untuk X2-nya itu digital marketing, X2, dan untuk X3-nya iklan koran, X3. Kemudian sedangkan sisanya sebesar 52,25% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel ini. Nah, setelah itu kita pergi ke sheet 1 lagi untuk mengcopy semua data yang ada di sini. Kemudian setelah di copy kita pergi ke SPSS untuk menganalisis. Oke, di sini untuk SPSS-nya kita paste dulu yang tadi datanya. Kemudian muncul data seperti ini. Kemudian kita ke variabel view. Untuk main itu kita isikan X1, kemudian X2, X3, dan Y. Untuk labelnya kita isi iklan radio, kemudian digital marketing, kemudian yang ini iklan koran, dan yang terakhir keputusan pembelian. Untuk yang measure-nya ini kita ganti ke skill.
Setelah ini kita pergi ke analyze. Ini pilih yang regression, kita pilih yang linear. Untuk dependennya, ini kita isikan yang keputusan pembelian. Klik sini, kemudian untuk independennya kita isikan yang ini. Ini kita blok semua, kita masukkan ke sini. Untuk statistiknya, ini kita centang bagian yang collinearity diagnostic. Kemudian kita continue. Untuk plots-nya di variabel y ini kita isikan yang ini as receipt. Kemudian yang untuk variabel x-nya kita isi yang z rate. Kemudian kita klik continue. Kemudian untuk save kita centang di bagian residual ini, kita centang yang unstandardized. Kemudian kita klik continue. Untuk option style dan bootstrap ini nggak usah, langsung aja kita klik OK. Kemudian di sini udah terlihat ya output dari regressionnya, ada variabel enter, ada model summary dengan estimasi 1,17492. Kemudian ada ANOVA untuk site-nya itu 046. Di sini nilainya lebih besar dari 005. Kemudian ada coefficient, ada collinearity diagnostic, ada residual statistik, dan ada scatter plot. Di sini belum selesai, kita masih ada satu yang belum diselesaikan, yaitu Kolmogorov. Kita pergi ke datasheet dulu, kita pergi ke data view, kemudian ke analyze, kita ke non-parametric test yang ini, kita klik yang legacy dialog, kemudian yang pertama. Untuk tes variable listnya, ini kita isikan yang unstandardized ini, kemudian kita klik OK. Nah, di sini untuk output dari sampel Kolmogorov-nya, untuk unstandardized residualnya untuk N13, normal parameters main-nya itu 000, untuk deficiency-nya itu 1,01751.209, dan untuk most extreme difference-nya absolute-nya itu ada 222, positifnya itu 222, negatifnya negatif 127, tes statistiknya 222, dan asymptote-nya 078. Di sini nilainya itu lebih besar dari 005. Jadi kesimpulannya, hal ini didistribusikan secara normal. Terima kasih. Sekian dari saya. Di sini saya akan memberikan cara pengerjaan data logistik regression binary. Di sini saya akan meregresi dari data yang telah saya miliki, yaitu egg dan subscribe. Di sini kita blok dulu semuanya sampai bawah, kemudian kita copy untuk ke SPSS. Kemudian kita tempel di sini. Kemudian kalau udah keluar datanya seperti ini, kita ke variabel view. Untuk name-nya kita tulis egg, kemudian yang ini kita tuliskan subscribe. Kemudian untuk desimalnya ini kita kasih kosong dulu, ini juga kosong. Kemudian untuk value-nya ini kita isi, value-nya kita isi kosong. Untuk labelnya no subscribe. Ini kita add, dan kita isi lagi value-nya dengan angka 1, kemudian labelnya subscribe, dan kita add,
klik OK. Dan di sini untuk measure-nya kita klik skill, yang ini kita klik nominal, kemudian kita ke analyze, kita ke regression, kemudian kita ke binary logistik. Nah, di sini untuk dependennya kita isikan bagian yang ini subscribe, kita masukkan ke dependent, kemudian untuk yang independennya kita masukkan ke A. Dan untuk save ini kita centang yang probabilities dan group membership. Kemudian untuk option kita centang yang ini, kecuali yang ini bebas ya, boleh dicentang boleh enggak. Kita klik continue, style enggak usah, juga enggak usah, kita klik OK. Di sini sudah terlihat bahwa output logistik regressionnya itu udah nampak ya. Di sini ada case processing summary. Untuk hasilnya itu totalnya 100,0, kemudian ada dependent variable encoding, kemudian untuk beginning blocknya ada coefficient constant, itu ada yang pertama ada min 1 ya min 1,024, min 1,129, min 1,131, min 1,131. Kemudian ada classification table. Untuk percentage correctnya itu di bagian subscribe ada 100,0, kemudian overall percentage-nya itu 75,6. Dan di sini ada variable in the equation, ada variable not in the equation. Kemudian untuk iteration history, sini untuk X yang pertama ada 093, 123, 128, 128, dan 128. Kemudian untuk omnibus test of model coefficient-nya di bagian side ini ada 009. Ini nilainya lebih besar dibandingkan dari 005, jadi dia lebih baik ya. Jadi data itu kalau value-nya lebih besar itu lebih baik. Kemudian di sini ada model summary juga. Kemudian ada Hosmer and Nemesis test, ada correlation metric, dan ada case wise list. Di sini untuk variabel set receipt-nya ada 3,418, ada 2,481. Itu saja dari saya. Terima kasih, sekian. Oke, di sini saya akan melanjutkan pengerjaan tentang machine learning dengan data yang telah saya miliki. Di sini sudah ada IQ, ada gender, teliti, personality, pengalaman kerja, gelar, math, Aldi Taher, dan performa. Kemudian di variable view, di sini untuk value ada contohnya seperti ini. Ini value 1, labelnya ini, kemudian value 8, labelnya ini. Dan ini juga sama. Kemudian di sini tuh jika ingin mengetahui apakah data machine learning ini valid atau tidak, langsung saja kita ke analyze, kemudian ke neural network. Kemudian di sini kan ada 2. Nah, ini kita pilih yang multi layer perceptron. Nah, di sini untuk dependent variabelnya kita isikan yang ini, skor kinerja karyawan. Kemudian untuk vektor ini nggak usah diisi, kita abaikan saja. Kemudian untuk covariate-nya kita isikan ini semua.
kita masukkan ke dalam covariate ini. Kemudian untuk repetitionnya ini tuh ingin menunjukkan bahwa relative number di bagian yang training ini tuh sebesar 70, untuk tesnya itu sebesar 30, whole outnya 0, dan totalnya itu 100. Kemudian untuk arsitekturnya ini nggak usah diisi, untuk training juga nggak usah. Nah, di bagian output ini kita mencentang bagian yang ini, Independent Variable Importance Analyze. Untuk di bagian save, kita centang bagian yang ini. Kemudian untuk ekspor nggak usah, option juga nggak usah. Kemudian langsung saja kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar output dari data yang telah kita analyze tadi. Di sini ada case processing summary. Untuk sampel trainingnya itu sebesar 70, untuk sampel testingnya sebesar 30, dan validnya itu 100. Untuk exclude-nya itu 15 dan totalnya 15, 115. Kemudian di sini ada network information, ada model summary, kemudian ada juga output layer activation function. Kemudian di sini tuh di model summary-nya ini untuk di bagian training percent incorrect prediction-nya masih besar ya. Di sini masih 34,3%. Ini menunjukkan nilainya itu masih sangat besar dan belum valid. Jadi, dan untuk testing percent incorrect prediction-nya juga masih besar, ada 53,3%. Jadi ini datanya belum cukup valid ya, karena ini keduanya masih di atas 30%. Dan di sini ada classification, ada independent variable importance, kemudian normalized importance. Di sini untuk data persentase IQ itu sangat tinggi. Di sini menduduki persentase yang sangat tinggi. Kemudian untuk di bagian gelar ini presentasi nilainya itu rendah ya. Jadi yang paling tinggi itu IQ dan yang paling rendah itu bagian di gelar. Nah, di sini tuh belum selesai. Kita di sini ingin mengetahui datanya ini sudah valid atau belum dengan cara menganalisis lagi. Nah, di sini caranya sama ya. Kita ke analyze, kemudian ke neural network, ke multi-layer perceptron ini. Kemudian di variabel ini, untuk dependent variabelnya ini sama. Kemudian untuk covariate-nya ini kita keluarkan semua sampai tersisa bagian yang ini IQ sama pengalaman kerja. Kemudian untuk kita pastikan lagi apakah sudah tercentang. Sudah, kemudian kita oke. Kemudian di sini sudah terlihat ya output dari analis yang barusan kita analisis. Di sini case processing summary-nya udah berubah. Untuk sampel trainingnya menjadi 76, untuk sampel testingnya menjadi 74, validnya 100, exclude-nya 15, dan totalnya 115. Kemudian ininya juga output layer activation function-nya juga sudah berubah. Kemudian di model summary ini untuk training percent incorrect prediction-nya juga udah berubah menjadi 19,7%, dan testing percent incorrect prediction-nya juga udah berubah menjadi 25%. Di sini datanya udah cukup valid ya, karena kedua data ini sudah berubah di bawah 30%. Beda sama yang tadi. Kemudian di sini ada classification. Kemudian
normal importance-nya di sini IQ masih memiliki nilai persentase tertinggi. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.